Apa yang terjadi? Bagaimana kalau ban saya bocor? Itu. Apakah kamu kenal jack? Dia bagasi. Alat hidrolik. Jangan bilang saya cara menggantinya dulu. Kamu. Ambil kunci pas dulu. Pasang ban di mobil itu. Ada sekrup itu untuk mengendurkannya. Tapi jangan melepasnya. Gunakan dongkrak untuk mengangkat mobil setelah mengendurkan sekrup. Lurus ke atas mobil terangkat dari tanah. Lepaskan sekrup di ban. Lepaskan ban palm ban kedengan. Sudah mengerti? Oke, kalau begitu saya tidak akan memberitahumu. Hei. Hai Zheng, hai Chao. Kamu baik-baik saja, kenapa meminjamkan saya mobil? Saya bilang saya tidak ingin kamu membiarkan saya melakukannya. Saya tidak melakukan APA sepanjang hari. Saya hanya akan mengganti roda untukmu. Kamu membuat saya kaget. Saya pikir kamu dirampok. Bukan banmu sudah diganti. Ban sudah diganti. Saya melakukannya seperti monyet lumpur. Siapa lagi yang saya lihat? Beritahu saya di mana kamu sekarang. Saya bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Masuk ke kota kabupaten. Carry Cathay Pacific. Beli barang darurat. Sudah mengerti? Itu saja untuk sekarang. Perusahaan kami terutama berbasis pada produk elektromekanik. Kondisi kamu sangat cocok. Kami ingin kamu bekerja secepat mungkin. Kalau begitu saya akan pulang dan mempersiapkan. Datang bekerja pada hari Senin. Tampaknya kamu tinggal cukup jauh dari perusahaan. Apakah kamu ingin kami mengatur asrama di perusahaan dulu? Situasi lalu lintas saat ini, di perjalananmu ke kantor, setidaknya 3 jam. Jika kamu tidak membenci perusahaan kami, jika kondisi asrama buruk, hanya sementara. Dan kemudian, cari rumah perlahan-lahan. Perusahaan juga bisa mengganti setengah dari biaya sewa. Bisakah saya melihat asrama dulu? Ini asramamu. Banyak sekali tempat tidur. Kamu tidak tinggal sendirian. Aku yang bayar. Aku akan mengemas rumah ini untukmu. Aku akan datang mengunjungimu setelah itu.
maka aku tidak bisa di depan banyak orang berbisik padamu. Kalau tidak, Minggu, mari kita dekorasi tempat ini. Tata letak. Lagi pula rumah Xiao Li kamu bisa membersihkannya dengan baik. Apa yang kamu cekutkan di sini? Benar-benar tidak bisa, mari kita pergi ke Jingdong Mall. Pesan kulkas TV warna atau sesuatu. Bisakah kamu melihat? Kamu tidak berpikir begitu banyak kan? Jangan melompat dari sini. Apa kamu bilang aku pergi atau tidak? Dari sudut pandang profesional, tidak ada pekerjaan yang lebih baik darinya. Maka aku akan pulang dan berdiskusi dengan ibuku. Apa keberatan yang bisa dia ajukan? Aku akan melakukan perjalanan ini hari ini. Benar-benar merasa jauh. Lupakan tentang lingkungan. Bukankah aku dan ibuku terpisah? Apakah ini tidak cocok untukmu? Kamu tidak bermaksud sangat menjengkelkan. Lihat ibumu setiap hari, mengomel di sampingmu. Oke, jauh darinya. Mungkin bisa diperbaiki. Apa hubungan antara ibu dan anakmu? Mengenai perpisahan? Aku pikir ini seharusnya masa depan. Aku sedang memikirkannya. Apa hubungannya denganmu? Aku pikir ini baik-baik saja. Nanti, aku akan menjemputmu di akhir pekan. Kita bisa berada di sekitar sini, makan ikan bakar, mendaki gunung ya. Aku tahu ada banyak di sekitar sini. Rumah pertanian unik, menyegarkan dan berolahraga. Ini yang terbaik dari kedua dunia. Bagaimana kamu bisa bicara dengan begitu manis hari ini? Apa yang aku katakan? Aku menuangkan air pahit padamu. Lalu aku bilang jangan lakukan itu. Lalu memberitahumu bagaimana itu tidak baik. Lalu kamu harus memberitahuku lagi. Tidakkah kamu peduli? Motorku tidak mau menyala. Kenapa ada begitu banyak gerakan? Aku makan 5 bola es krim dalam 1 hari. Bisakah aku tidak lapar? Lalu aku bahkan punya 1 bola es krim hari ini. Aku tidak makan. Aku juga memperbaiki mobil rusakmu seharian. Lalu aku menelepon setengah hari, memberitahumu bagaimana memperbaiki mobil rusak itu. Aku akan membuangnya ke sungai untukmu. Tahukah kamu apa kekuatan terbesar pria ini? Adalah bisa membawa wanita yang dicintainya, dimanjakan kecuali dirinya sendiri. Putri yang bandel yang tidak bisa diterima orang lain. Itu adalah mencintai seseorang. Bisa menerima semua kekurangan dalam dirinya. Itu sampah. Aku suka bercanda denganmu saja. Baiklah, aku akan memanggilmu Wang Xiaojian mulai sekarang. Oke. Teman sekelas Huang Xiaoxian. Teman sekilas Wang Xiaojian. Sekarang aku akan mengumumkan sesuatu padamu. Aku tidak akan bekerja. Kenapa? Karena aku akan menyesal nanti. Maaf, itu bahkan belum dimulai. Karena aku menyesal sekarang. Bukankah ini sesuatu yang termasuk kategori keinginan? Huang Xiaoxian sangat keinginan. Aku suka keinginanmu. Xiaoxian. Maukah kamu memikirkannya? Datang dan coba perusahaanku. Huang Xiaoxian sedikit lapar sekarang. Lihat apakah Wang Xiaojian bisa mengisinya. Berjalan. Tidak ada yang membantu membawa tasku. Tidak ada yang membantu. Ibu, lihat baterai ponsel ini sekarang. Ada apa? Setengah hari nggak ada daya. Aku mau bilang, aku pulang telat hari ini. Kan nggak ada daya. Mau beliin aku yang baru. Bisa beliin 10? Ada apa, siapa yang nyuruh kamu? Kamu, jam berapa kamu lihat? Kamu bikin aku kesal. Aku cari kerja seharian. Ini tentang hidup. Kamu cari kerja tengah malam. Perusahaan mana yang rekrut tengah malam? Bilang. Sudah seharian. Aku kasih tahu hasilnya. Lagian Zheng Haichao bilang nanti. Suruh aku kerja di perusahaan mereka. Gimana? Ada masalah? Aksi baru? Aku kasih tahu tentang Deng Xiaoke. Kamu putar mata itu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Lagi ngapain? Jangan pikir kamu bohong padaku mulai sekarang. Tahu nggak, apa yang aku bohongin? Kenapa kamu mau ke Zheng Haichao?
Nggak, aku baru putuskan. Aku ditanya ini malam tadi. Aku baru janji. Aku ragu. Aku rasa profesi ini nggak cocok. Setelah selesai aku masih berhutang budi. Kira aku lewat belakang atau gimana. Tapi aku pikir nanti. Anakmu nggak bodoh. Coba 2-3 hari kalau di area lain. Bersinar. Bisa bantu orang. Aku pengen ketawa. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Kamu bakal bersinar dalam 2-3 hari. Siapa kamu? Sudah dipikirkan belum? Kamu tidak bisa tinggal di sana. Beritahu aku dulu, sejauh apa hubungan kalian sekarang? Kamu tidak membiarkan aku mendekati dia. Aku menyusup ke musuh. Aku bahkan memaksanya bekerja. Lalu aku tidak membiarkanmu menggali. Kamu tahu. Tidak ada jalan kembali. Kamu hanya berjaga-jaga kalau kalian berdua bermasalah. Apa yang akan kamu lakukan? Bahkan tidak bisa berteman. Oke, aku tidak akan bicara lagi denganmu hari ini. Aku harus bekerja besok. Kamu berhenti. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah berjanji pada orang. Bekerja besok. Aku akan dapat lingkaran hitam besok. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Deng Xiaoke, kamu sangat kasar. Hal besar seperti ini. Kamu sendiri kamu yang bertanggung jawab. Kenapa kamu tidak membicarakannya denganku? Aku akan buru-buru ketika kembali. Memberitahumu tentang itu. Aku belum membicarakannya denganmu. Tapi kamu harus bekerja besok. Kamu punya hal seperti ini. Kamu menempatkanku di mana? Ibu doakan aku sukses. Deng Xiaoke, kamu semakin. Pikirkan ponsel baru. Hantu ponsel berhenti untukku. Deng Xiaoke, kamu memberiku hal tidak bermoral. Aku bilang kamu bodoh. Kamu tahu, kamu mau sisi itu, kamu tidak mau sisi itu. Kamu pergi, kamu berjaga-jaga kalau kamu tidak dapat bagian. Apa yang akan kamu lakukan? Kakdeng, ini milik kita. Ruang rapat terbuka. Ini milik kita. Riset dan pengembangan produk. Saud Eredeng, ini milik kita. Gudang makanan dan ruang santai. Kalian bisa makan dan istirahat di sini saat siang. Apa semua orang makan di sini saat siang? Tidak kalau ada yang bawa makanan. Bisa dipanaskan di microwave. Tapi semua orang masih suka makan siang di luar. Lebih pilih kita di kat sini. Banyak kafe dan restoran. Benar Nyonya Deng. Kalau malas keluar saat siang, kasih tahu mau makan apa. Aku yang belikan. Tidak, aku baik-baik saja. Aku bisa makan di sini. Tidak apa, aku tidak capek. Jangan panggil aku saudara. Aku mungkin tidak lebih tua darimu. Bukannya kamu sudah tua. Aku magang. Panggil aku Xiaoke. Baik, aku akan lakukan apa yang kamu katakan. Aku akan tunjukkan kantormu. Oke, terima kasih. Ini kantormu. Aku bekerja di sini. Ya, semuanya sudah dikemas semalam, sibuk sekali. Maksudku agak berlebihan. Aku tidak butuh kantor sebesar ini. Tidak berlebihan, perusahaan kita kecil. Tapi masih ada ruang untuk kantor. Lihat apa yang kurang. Nanti aku akan siapkan semuanya. Sebenarnya aku baik-baik saja di luar. Baik, kamu tidak perlu khawatir dengan hal-hal ini. Kamu bekerja keras di kantor. Kamu tidak perlu peduli hal lain. Jadi apa yang harus aku lakukan? Belum ada untuk sekarang. Istirahat saja. Oh ya, ada teh dan kopi di kotak. Password Wi-Fi perusahaan kita adalah 24,680. Majalah fashion terbaru ada di meja depan. Kalau mau lihat, telepon ekstensi. Aku akan mengirimkannya padamu. Ada yang lain yang kamu butuhkan? Sudah tidak ada lagi. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Ada apa, kamu bisa telepon aku kapan saja. Terima kasih. Kamu lihat pagi ini sangat sibuk. Aku bahkan tidak sempat melihatmu. Bagaimana? Tidak begitu baik. Xiao Li tidak mengaturnya. Hanya karena itu diatur dengan sangat baik. Tidak ada yang seperti pekerjaan. Tidak mengerti. Pernahkah kamu melihat seorang magang mempunyai kantor sendiri? Apakah kamu punya asisten pribadi? Sejauh yang aku tahu, perusahaan tidak punya tradisi ini. Di mana aku bekerja? Aku jelas sedang liburan.
Aku mengerti. Ini mungkin. Xiao Li mengaturnya untukmu secara pribadi. Kalau kamu tidak tahu, aku tebak dia yang mengaturnya. Lihat aku pagi ini. Dari jam 9 sampai sekarang, aku tidak melakukan apa-apa. Minum 2 cangkir kopi, makan sekatong biskuit, baca 3 koran, posting 37 Weibo, beli 2 botol online. Kamu bilang tidak pantas aku dapat gaji akhir bulan ini. Lebih pantas membayarmu biaya kamar akhir bulan ini. Sebetulnya menyuruhmu datang. Utamanya supaya kamu mengenal lingkungan. Tunggu sampai benar-benar bekerja. Ketika kamu menderita. Aku hanya ingin tahu apa pekerjaanku. Aku tidak ingin kantor besar. Aku tidak ingin asisten. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku belum memutuskan. Kamu kenali dulu bisnis perusahaan. Tunggu sampai kamu benar-benar mengenalnya. Lihat karakteristikmu, menempatkanmu di departemen lain. Tentang penggunaan sumber daya perusahaan oleh Xiao Li. Menjilatmu. Sudah lama sejak aku memberitahunya. Jangan biarkan orang lain mencoba merayu kamu. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Atau begitu, aku akan mengatur kamu untuk bekerja di departemen kreatif dulu. Departemen itu adalah bisnis inti perusahaan. Kamu kenalan dulu. Lihat apakah kamu punya inspirasi. Baris, jadi bisakah aku bekerja dengan mereka? Ya kamu bisa pindah kapan saja. Tapi ini waktu makan malam. Ini waktu makan siang. Kenapa kita tidak pergi ke restoran berat Sabila untuk makan? Tidak mungkin tidak ada hari pertama kerja. Makan malam dengan bos. Apa salahnya? Bukan mereka tidak tahu. Itu bahkan lebih buruk. Orang-orang pikir aku pamer hubunganku dengan kamu. Baris, dengarkan kamu. Kalau begitu mari kita makan malam. Kalau begitu aku pindah. Hei, hai Shanshan. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi. Tian hilang. Ada apa? Sampai jumpa nanti. Aku terbang pulang. Datang dan bantu aku mencarinya sekarang. Aku akan segera sampai. Hei Sugang, bisakah kamu pergi terbang pulang? Urgent untukku. Aku akan bicara dengan kamu di sana. Angkat dulu kumpul di sana. Bagaimana kamu menemukannya? Pelem, Bibi masih mencari di luar. Bukankah aku kembali dulu untuk menunggu kamu? Kalau begitu apakah kamu memberitahu Tuan Siang? Tidak, aku ingin mencari Tian dulu. Mencari seluruh area. Kemana kamu bilang anak ini pergi? Kehilangan anak adalah masalah besar. Haruskah kamu menghubungi polisi? Melapor ke polisi. Ini akan menjadi masalah besar. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kalian bantu aku memikirkan cara untuk menemukan jalan keluar. Apa yang terjadi? Tian-Tiannya kenapa kamu lari? Aku mengejarnya menari. Lalu perbaiki gerakannya. Aku bilang beberapa kata padanya dan dia tidak senang. Dia menghilang setelah aku keluar dari toilet. Mari kita berpisah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Haruskah kita menganalisis? Kemana Tian-Tianes mungkin pergi? Kemana anak kecil seperti itu bisa pergi? Apakah dia akan pergi ke ibunya? Kenapa kamu tidak menghubungi ibunya dulu? Hanya untuk bertanya. Jalan itu terlalu jauh, tidak mungkin. Dia seorang anak, tidak mungkin pergi sendiri. Kita harus berpikir. Jika kita tidak senang saat masih kecil, kemana kita akan pergi? Aku ingat bertengkar dengan ibuku. Aku lari ke rumah tetangga sebelah. Aku mengerti. Di mana rumah Tian-Tian? Lantai 2. Ayo. Liu Sugang. Di sini. Tidak. Tidak ada. Shanshan. Siapa pemilik rumah ini? Ini kamar utama. Mesak yang lihat. Aku tidak bisa menemukan kamar utama. Kamu menemukan? Tidak. Kenapa kamu di sini? Keluar lebih cepat. Tian. Ya ampun, Shenhua, ada apa denganmu? Oke, jangan menangis, jangan menangis. Apa yang kamu katakan padanya? Maaf? Tian. Kamu membuat kami ketakutan. Jangan lakukan itu lagi. Kamu taruh. Kamu ambil Tuan Shanshan. Semua orang ketakutan setengah mati tahu? Ini waktu istirahat. Kamu tidak bisa di depan bosmu. Apa kamu pura-pura bekerja? Siapa yang pura-pura?
Aku sebut itu profesionalisme, oke? Perusahaan tidak mendorong karyawan. Memaksakan kerja di waktu istirahat. Setiap orang harus punya hidupnya sendiri. Ini bukan bosmu ada apa. Bahkan jika kamu tidak memujiku, bos orang lain tidak sabar. Apa karyawan tinggal di perusahaan? Lembur berlebihan. Tidak berarti kerja keras. Sebaliknya itu, menunjukkan kurangnya efisiensi kerja. Aku mau memberikan karyawan ruang hidup yang cukup. Mereka akan menerima ini. Lebih baik dalam bekerja. Sebenarnya semua orang sudah dewasa. Tidak ada yang lebih bodoh dari yang lain. Oke, aku salah dalam dedikasi ini. Aku tidak melihatnya, oke? Tapi timmu benar-benar tidak buruk. Ya? Apa kamu merasa nyaman hari ini? Baca informasi sepanjang siang, tidak merasa. Sebenarnya, dulu aku di rumah. Perusahaan 4A sebagai direktur kreatif. Tidak apa-apa, cuma nongkrong di kedai kopi. Minum teh dan ngobrol. Lebih menikmati hidup. Apa kamu merasa tidak enak sekarang? Tidak. Apa kamu tidak mendaftarkan perusahaanmu sendiri sekarang? Khawatir lebih bukan lagi. Masalah kreatif. Jadi tidak banyak waktu luang. Menikmati hidup murni. Dengar apa yang kamu katakan. Menyesal? Aku tidak menyesal. Menjalankan bisnis. Dan menciptakan karya. Rasa pencapaian yang sangat berbeda. Keduanya tidak bisa saling menggantikan. Lalu kenapa kamu bilang mau jadi bos? Untuk keuntungan? Benar-benar tidak. Semakin dewasa seorang pria, semakin ingin menunjukkan rasa kontrolnya. Untuk hidup dan karir, 100% dari kemampuan manuver ini, atau kontrol. Kehilangan kendali itu, mudah bagi mereka. Hal yang sangat buruk. Biar saya kasih contoh. Seperti mengatakan ini, pria suka menyetir. Menyetir adalah cara terbaik untuk mengekspresikan mereka. Menunggang dan mengendalikan. Ketika kamu memegang setir, setiap putaran kecil, berarti putaran yang tepat. Setiap perpindahan yang tepat, berarti manifestasi motivasi. Kamu tahu kenapa mobil ini lebih baik? Semakin banyak orang menghabiskan banyak uang untuk itu. Suka pamer? Dalam arti tertentu, banyak orang seperti ini. Tapi sebenarnya mobil yang bagus tercermin. Kemampuan pengendalian yang tepat. Kemau membeli pengendalian yang baik. Kamu akan lebih mampu menunjukkan rasa kontrolmu. Mengerti. Semuanya dari pengalaman. Ini adalah esensi yang terkumpul dari waktu ke waktu. Kamu tahu, tidak apa-apa bicara dengan saya. Meningkatkan pengalaman hidupmu adalah hal yang sangat baik. Saya mengerti sekarang. Kenapa pria suka gadis yang patuh dan mudah dikendalikan. Karena itu menunjukkan rasa kontrolnya. Apakah itu tidak ada hubungannya dengan mobil? Sedikit berhubungan. Dua hal yang berbeda jangan dihubungkan. Saya menyebutnya menyimpulkan. Kamu terus bercerita tentang hidup. Tidak ada subjektivitas. Sekarang punya. Inisiatifmu. Sangat buruk waktu untuk bergerak. Kamu tidak akan. Mulai sekarang. Apakah pandanganku tentang cinta menyimpang? Prasangkaku terhadapmu bukan masalah sehari 2 hari. Master bisa bawa aku pulang dulu. Row. Gunung-gunung. Ini baju yang aku kasih ke kamu. Kenapa kamu menghabiskan uang? Aku tidak mau. Aku beli semuanya. Coba dulu. Terima kasih. Aku benar-benar tidak mau. Ayo, ayo, ayo. Kamu terlihat bagus. Cantik banget. Aku pikir burung hantu sangat lucu. Ada tulisan di belakang. Bagaimana? Yang ini juga untuk pria. Ya, ini namanya baju pasangan. Shanshan, lihat ke sana. Apa? Lihat ke sana. Apa yang terjadi? Ayo. Kamu ngapain? Satu lagi. Ayo. Kamu ngapain? Benci banget sama kamu. Kamu ngapain? Bawa sini biar aku lihat fotonya. Lihat yang ini lumayan bagus. Aku suka yang ini. Burung hantu. Fotonya bagus. Siapa bilang kamu cantik? Nona Shen.
Aku pesan kopi favoritmu. Terima kasih. Ada lagi yang mau dimakan? Aku yang traktir hari ini. Apa yang lucu? Aku tidak melakukannya untukmu. Berani-beraninya, kamu memperlakukanku. Aku yang hitung. Jangan bertengkar denganku hari ini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Serius banget. Nona Shen katakan padaku. Selagi itu urusanmu, aku akan berusaha semampuku. Setelah kematian. Sebenarnya ini hal kecil buatmu. Aku ingin kamu membantuku mencari regal. Regal. Tapi yang kaya ini, dia juga punya level. Seberapa kayanya itu kaya? Vilayat. Helikopter pulau pribadi. Orang yang bisa punya apa saja. Inilah orang kaya. Orang kaya itu masih single. Bukan cerai tapi janda. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku ini mencari. Kurasa akan sulit. Kalau memang tidak bisa, uang dulu. Nona Shen, dengan segala hormat, kamu tiba-tiba jadi tercerahkan. Bikin aku agak tidak nyaman. Aku tiba-tiba mengerti sekarang. Definisi cinta itu terlalu luas. Tetap saja uang. Nona Shen, aku izin bertanya. Apa ada sesuatu yang terjadi padamu belakangan ini? Jadi biarkan saja ide-idemu. Jadi begitu realistis sekarang. Takdir yang membangunkanku. Aku tidak ingin tertinggal. Aku tidak ingin dibandingkan dengan orang lain tanpa harga diri. Aku tidak ingin menjadi pecundang lagi. Apakah alasan ini cukup? Cukup. Dari, aku akan segera kembali ke perusahaan. Dari database kita. Membantumu mencari. Aku akan mencoba membantumu mencari satu. Punya uang. Masih mencintaimu. Oke. Terima kasih. Saya tidak akan makan. Saya akan kembali ke perusahaan sekarang. Saya beli yang ini. Saya akan membeli. Ini bagus. Saya akan kembali dan mencarimu. Masalah? Non Shen. Ini bagus. Ayo. Saya rasa saya tidak cocok untuk perusahaan ini. APA maksudnya. Saya tetap di perusahaan sekarang. Selalu menempel pada labelmu. Orang-orang tidak merasa nyaman dengan saya. Saya tidak nyaman sendiri. Lalu kamu. Apa rencanamu? Cari saja. Di mana kamu menemukan tempat berhenti? Atau begitu? Camel, saya benar-benar ingin bekerja di industri ini. Pergi dan isi ulang. Berapa lama untuk mengisi? 1 sampai 2 tahun. Cari perguruan tinggi profesional jurusan periklanan. Ayo belajar. Saya sudah 24 selama 2 tahun sekarang. Dalam 2 tahun saya akan berusia 26. Saya akan menikahimu langsung. Bagaimana bisa saya begitu jahat? Saya benar-benar baik untukmu. Katamu hubungan personal di perusahaan sekarang sangat rumit. Kamu begitu baik. Saya takut kamu akan terus-terusan dibully. Lalu kamu bilang apa yang harus saya lakukan? Kamu beri saya trik. Kamu tetap di perusahaan. Saya sangat mengenalmu, saya menghargaimu. Selain itu, kamu di sini bersamaku. Jangan mulai perlahan dari bawah ke atas. Lalu kamu bilang departemen mana yang cocok untuk saya? Departemen mana saja? Kamu bilang departemen kreatif. Departemen periklanan. Departemen sumber daya manusia, pilih saja. Katamu saya akan cocok untuk departemen mana saja. Hanya untuk membuktikan departemen mana saya berada. Keduanya tidak cocok. Saya pikir Anda sebaiknya mengirimkan surat penunjukan kepada saya. Katanya bos sudah mendapatkannya. Perkiraan ini dapat diandalkan. Ini adalah rencana hidup masa depan saya. Yang saya butuhkan sekarang adalah memulai bisnis dengan Anda. Lupakan, jangan main-main dengan perusahaan. Jika Anda tidak memikirkannya, hanya 3 hari. Mengapa Anda sampai pada kesimpulan yang besar seperti ini? Saya tidak bisa melakukannya selama 3 hari. Tidak tertahankan. Beritahu saya siapa yang mengganggu Anda. Saya akan mengkritiknya. Apa yang Anda bicarakan? Mengatakan bahwa orang tidak menghormati bos. Ini adalah kemampuan saya. Anda terlalu kuat. Orang mungkin mencoba mengambil hati Anda. Akan melakukan ini kepada saya. Bukankah itu karena mereka tidak mengenal Anda dengan baik? Tidak ada yang menyukai Anda, bukan? Jika Anda tidak percaya Anda bersama. Pertarungan dan kerjasama biasa. Orang pasti tidak akan memperlakukan Anda sebagai orang luar. Oke, jangan menghibur saya. Kita tidak perlu terikat setiap hari. Tidak masalah, bukan? Maka Anda benar-benar ingin membuktikannya. Nilai hidup sendiri. Itu juga tidak apa-apa. Anda harus membuktikan nilai Anda. Kembali saja ke sana. Miun perusahaan itu bisa pergi. Apakah Anda pikir perusahaan itu dijalankan oleh saya? Ayo pikir pergi-pergi. Kita bisa menemukan seseorang. Hubungan kepercayaan. Anda hanya perlu menunggu di rumah. Mengapa Anda begitu buruk? Anda tahu saya tidak akan kembali, Anda hanya mengatakan itu. Tidak bermaksud begitu. Saya melakukannya untuk Anda.
Saya tidak ingin Anda mengambil terlalu banyak jalan memutar. Hidup yang baik terbuang. Anda pikir Anda adalah navigator hidup saya. Saya tersesat tanpa Anda. Itu mungkin. Ayo pergi. Ayo, ayo. Ke total, terakhir kali di rumahmu. Kamu masak untukku. Hari ini aku yang undang makan. Kayaknya nggak cuma minta balasan ya. Aku lihat kamu kayaknya lagi seneng. Lihat deh. Oke, aku nemu orang yang aku suka. Iya? Siapa orangnya? Seorang startup teknologi. Bernilai tinggi. Kualitasnya juga bagus. Yang paling penting, orangnya baik. Cocok juga buatku. Kedengarannya bagus. Di mana kalian ketemu? Di klub Kencan Hayan. Itu semacam perkenalan untuk orang kaya. Tempat layanan pernikahan. Organisasi lain yang membosankan. Sekarang semua jenis tenaga pemasaran. Fokus pada orang kaya. Apa itu pendaftaran laki yang? Bahkan biro jodoh sekarang menargetkan orang kaya. Orang kaya juga punya kebutuhan mereka sendiri. Kebetulan mereka bisa menyediakan layanan seperti itu. Bukan ITUC Kaligus membunuh dua birang dengan satu batu? Sebenarnya aku sarankan kamu. Kamu juga bisa mendaftar. Banyak sekali wanita cantik. Pasti ada yang kamu suka. Nggak usah. Aku suka menyentuh diriku sendiri. Karakter kamu. Meskipun ketemu, kamu mungkin nggak sadar sendiri. Nggak mungkin. Ya kamu bilang, orang seperti apa yang kamu temui. Kamu pasti yakin dia yang kamu cari. Nggak bisa bilang. Sebenarnya mencari pasangan, seperti traveling melihat pemandangan. Kamu selalu berpikir pemandangan terbaik ada di depan. Sebenarnya pemandangan di depanmu yang paling indah. Apakah pemandangannya indah? Mata setiap orang berbeda. Sebenarnya aku dulu juga seperti kamu. Aku ingin menyentuh diriku sendiri. Tapi yang kudapat hanya paku. Aku tidak ingin menyentuhnya lagi. Aku hanya ingin stabil. Menemukan rasa aman. Sebenarnya tidak ada cinta yang tak terlupakan. Asalkan ada dasar ekonomi yang cukup. Itu sudah cukup. Bicara jujur. Aku kadang tidak mengerti kamu. Apa yang salah denganku? Kamu terlihat realistis. Tapi aku merasa kamu sebenarnya. Mendiamkan cinta. Bukankah itu kontradiktif? Sebenarnya banyak perempuan berpikir seperti itu. Aku hanya lebih blak-blakan. Benar. Aku tidak suka orang yang kamu sebutkan tadi. Sangat mencolok. Orang yang pergi ke klub untuk menikah. Apakah dia akan menjadi orang yang stabil dan mantap? Dengan kata lain, seorang pria baik. Dia juga perlu mencari organisasi untuk menikah. Aku tidak percaya. Sebenarnya, tidak semua orang kaya memiliki lingkaran sosial yang sama denganmu. Mereka juga mendambakan cinta dan menantikan pernikahan. Tapi dalam kehidupan nyata, tidak bisa menemukan gadis favorit seperti itu. Tidak mengherankan. Sudahlah, aku seharusnya tidak memiliki nasib buruk kali ini. Datanglah memberkati aku. Tentu memberkatimu. Untuk kebahagiaanmu. Aku juga bisa menjadi detektif pribadi untukmu. Membantu kamu mengetahui kebenaran tentang orang itu. Lingkaran orang kaya begitu besar. Jika dia benar-benar kaya, aku tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Oke, kita tidak membicarakan ini sekarang. Aku memintamu hari ini hanya untuk bahagia. Ayo bersulang. Bagus. Apa yang dilihat? Tawaran pekerjaan. Bukankah kalian semua pergi ke perusahaan Zheng Haichao? Apakah kamu seorang bos wanita? Lowongan pekerjaan apa yang kamu lihat? Apa aku terlihat seperti bos wanita? Gambar? Apa yang salah dengan bos? Aku masih ingin menjadi. Apa yang begitu mencolok? Apa? Di bor. Lihat itu. Mata tian-tianmu. Siapa yang mengirimnya? 1. Startup teknologi. Dikatakan sisa hidupku akan turun. 8 dan 9 tidak jauh dari 10. Baris, jika seseorang benar-benar dapat diandalkan. Sangat senang untukmu. Selamat. Xiaoke.
Aku mengatakan ini. Bukankah ini agak melankolis? Apa yang akan kamu katakan? Ini telah tinggal di rumahmu begitu lama. Menyebabkan banyak masalah untuk seluruh keluargamu. Terima kasih. Apakah ini mengerjai aku? Apa yang kamu lakukan? Berikan kami uang sewa. Baris? Startup teknologi. Bunga akan ditambahkan padamu. Oke, maka mungkin 2 hari. Aku tersentuh. Aku merindukanmu. Pulanglah sering, lihatlah rumah. Bahkan jika kamu membantu Xiaoke memijat punggung dan bahunya. Mengapa orang begitu provokatif? Cepat bayar uang sewanya. Jadi nanti, kamu datang ke rumahku. Kami punya rumah besar. Maka biarkan Filipina membantumu. Aku tahu keluargamu kaya. Bukankah mereka semua di Beijing? Tidak pergi ke luar negeri. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Jadikan rumahmu kapan saja. Big Bentley, kirim ke sini. Biar aku duduk di mobil itu juga. Kalau ada apa-apa, hubungi hotline Shenhua kapan saja. Tahu nggak? Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Katamu aku agak menjengkelkan. Kapan kamu pergi? Kenapa kamu taruh kita berdua hari itu? Fotonya sudah diposting di Weibo. Aku cuma mau menyimpan kenangan. Ini juga bukti hubungan kita. Nggak menurutmu ini buruk? Gimana? Apa kamu minta izinku? Tanpa izinku, itu pelanggaran hak potretku. Masalah ini. Aku nggak kepikiran. Kalau gitu aku hapus ya? Telat. Foto ini sudah kamu ambil. Banyak kolega Jingdong Mall yang sudah membagikannya. Sekarang, aku jadi iklan baju pasangan itu. Gunung-gunung. Caramel. Kita berdua bintang iklan. Bagus nggak? Jangan miskin ya. Jauh-jauh. Apa aku setuju resmi jadi pacarmu? Aku nggak setuju. Kamu posting fotonya di Weibo. Ada apa? Kembali ke kamu. Aku nggak mau. Sebenarnya jujur. Baju pasangan cuma simbol. Apa arti baju pasangan? 2 orang bersama hati nggak bersama. Itu nggak ada artinya. Kalau 2 hati bersama, meskipun nggak pakai baju pasangan, tetap bahagia dan senang. Masih punya 1 set? Ambil. Dibeliin buat aku. Iya. Aku balik karena nggak mau nyanyain. Aku kasih tahu ya, dari hari ini, lo nggak boleh pakai kalau aku pakai. Aku nggak bisa pakai kalau lo pakai. Jadi? Jadi kapan kita bisa pakai bareng? Wei Shanshan. Bilang sesuatu. Ini buat lo. Apaan nih? Startup teknologi lo. Sebagai teman lo, aku masih ngumpulin beberapa informasi buat lo. Semoga lo bisa lihat lebih jelas. Aset pribadi orang ini beneran ada. Aset perusahaan lebih dari 100 juta. Menurut survei aku nemu. Dia mulai dari perempuan. Cuma 15% saham perusahaan. Artinya, mayoritas saham perusahaan. Atau mantan istrinya. Dan ada sedikit lagi. Jadi lo harus hati-hati. Aku cuma ngejaga perasaan aku. Gak ada niat jahat. Dan dapetin yang aku mau. Lo ngerti nggak? Benar, dulu aku pengen cinta. Sekarang pengen uang lagi. Sekarang lo cuma minta uang. Nggak ada cinta. Aku pikir cinta itu tergantung keberuntungan. Bukan yang lo mau. Aku harap lo dapetin yang lo mau. Secara keseluruhan, kadang aku merasa lo baik sama aku, tapi aku nggak ngerasa lo beneran perhatiin aku. Kita kayaknya semakin dekat. Padahal jauh. Kayak sekarang, lo dengerin aku, lihat aku, tapi aku merasa kamu benar-benar meremehkanku. Shenhua. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu suka terjebak dalam suatu hubungan. Ada banyak hal yang lebih penting daripada hubungan.
Katakan padaku. Seperti teman dan keluarga. Ini lebih penting daripada hubungan antara pria dan wanita, dan lebih menyenangkan. Layak untuk usaha kita. Maka kamu tidak akan mencari istri. Kerala juga. Hanya saja aku terlalu sibuk dengan waktu. Kapan aku bisa mengurus? Sulit untuk dikatakan. Bagaimana dengan cintaku? Seperti memetik bunga di tebing. Bahkan jika aku memetiknya, aku tidak bisa menjamin berapa lama itu akan bertahan. Lebih mungkin untuk tidak sengaja. Jatuh. Hancur. Cangkir lanjutan. Ini. Apa ini aku yang membayarnya? Apakah kamu bilang aku gadis yang baik? Ya. Mencari orang kaya. Dengan kondisi pribadi yang begitu baik Nona Shen. Mencari seseorang yang punya uang dan mencintaimu. Itu hal yang normal. Tapi mengapa begitu sulit? Katakanlah, take up start ini. 2 hari lalu mereka bilang ingin membawaku ke Phuket untuk liburan. Sekarang aku tidak menjawab telepon. Tidak ada pesan teks. Nona Shen. Tenang. Jangan khawatir. Kamu sebagai perantara memiliki tanggung jawab utama. Apa yang terjadi? Nona Shen, kamu tidak perlu marah. 2 teguk lagi hari ini. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Kamu hanya salah satu dari banyak database kami. Seorang anggota, klien besar kami yang sebenarnya. Itu si pendatang baru di dunia teknologi. Dia bayar iuran tahunan. Jadi permintaannya adalah yang kita layani. Target utama. Tanpa aku, tidak ada kecantikan di balik nama-nama keanggotaan ini. Apa yang kamu ambil? Apa yang digunakan untuk menutupi iuran tahunan orang kaya? Nona Shen sekarang ada di masyarakat ini. Berbagai gadis hebat. Lebih banyak lagi. Dengan bantuan kami, waktu tercepat mereka bisa mendapatkan kunci menuju kekayaan. Apakah kamu pikir ada lebih dari ini? Kolaborasi yang lebih menggoda. Kamu menggunakan kami sebagai umpan. Dan mengirim kami ke mulut buaya. Juga membuat kami berterima kasih padamu. Itu aturan permainannya. Relawan yang mengambil umpan. Tapi pernahkah kamu berpikir, kami juga punya perasaan? Kamu memperkenalkan aku pada orang seperti ini. Kamu menyanyiakan perasaanku. Nona Shen, jangan terlalu kesal, oke? Semuanya punya 2 sisi. Haruskah kamu mencari alasan dalam dirimu juga? Kamu tahu orang kaya sekarang. Apa yang dia suka? Dia suka wanita yang pintar. Bingung. Dan mata kiri, seperti kamu menulis licik. Tujuan tertulis di mata kanan. 2 mata ditambah menulis kecemasan. Bagaimana ini bekerja? Apakah kamu tahu perasaan seseorang mempengaruhi aura seseorang? Aura ini akan mempengaruhi orang di sekitarmu. Ada cukup tekanan di masyarakat ini. Siapa yang mau mencari wanita yang agresif seperti ini? Memberi lebih banyak tekanan pada dirimu sendiri. Bukan begitu. Aku akan jujur, jangan marah. Terima kasih. Terima kasih telah memberitahuku yang sebenarnya. Aku pikir kamu perlu menyesuaikan dirimu sekarang. Cari sendiri yang asli di hatimu. Takdir untuk mempersiapkan. Ada apa? Aku hanya ingin cepat menemukan pria kaya. Aku tidak ingin mengalami hari yang sulit. Tidak masalah jika itu nyata. Orang kaya. Yang paling penting adalah untuk benar-benar mencintai. Orang kaya sekarang, dia terlalu defensif. Daripada ini, lebih baik cari saham potensial berkualitas tinggi. Apalagi yang kaya. Itu yang bebas khawatir. 2 orang bekerja sama. Menciptakan diri kalian bersama. Masa depan yang baik dan bahagia. Hanya perasaan seperti itu. Itu petir asli yang tak bisa dikalahkan. Bukan begitu? Masuk akal. Datang ke Nona Shen. Untuk kamu bisa mencapai tujuanmu lebih awal. Kenapa kamu memanggilku? Zheng Haichao akan mengadakan seminar apa? Tidak membiarkan aku ikut. Menurutmu mana yang cocok untukku? Ini sedikit lebih formal. Mana yang cocok untukmu? Aku punya 1 set. Datang dan lihat. Coba saja. Haruskah dikancing atau tidak?
Kancing saja. Bagaimana? Oke, itu dia, terima kasih. Hidupmu sangat baik. Punya orang tua yang baik, dan pacar yang baik. Bukankah kamu baru saja menemukan startup teknologi? Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Apa artinya? Selesai. Siapa itu? Sudah berapa lama sudah selesai? Hidup itu sulit. Frustasi dalam cinta, mal juga kecewa. Maksudmu mal apa? Asisten administrasi di perusahaan kita. Saya berhenti kerja dan pulang jadi istri full time. Seluruh perusahaan percaya posisi itu pasti milik saya, karena banyak urusan administrasi. Semua tanggung jawab saya. Bos ngobrol sama saya beberapa hari lalu. Kasih saya tiket bioskop. Saya mau ngejar kamu. Saya benci lihat wajahnya. Dan nonton film. Saya nggak mau pergi. Kan begitu? Nggak pergi apa? Maaf? Hanya karena saya nggak nonton film itu. Besoknya dia umumkan ada orang lain. Nggak bisa kayak gini. Dia minta kamu nonton film kali ini. Kamu mau ngapain lagi? Kamu selalu ikutin dia. Masalahnya cewek kecil itu nggak kayak saya. Saya pergi nonton film sama pemimpin. Kenapa? Saya rasa kamu harus luruskan pikiranmu soal ini. Kalau kamu anggap murah, biarkan orang ambil. Kita bahkan nggak bisa main sama dia kan. Perlu juga punya sikap positif. Kalau saja orang tua saya punya pacar. Cari yang sebaik Zheng Haichao. Lalu apa yang harus saya khawatirkan? Saya nggak ada di mana-mana. Orang tua punya pacar. Itu punya orang. Gimana ngomongnya? Lebih baik orang lain punya. Memang benar kamu punya. Jadi kamu harus kerja keras. Baiklah. Lalu kamu pulang istirahat lebih awal. Ada hal penting besok. Atau kamu ikut saya besok. Saya nggak kenal siapa-siapa dari perusahaan mereka. Dan teman-temannya atau apa. Terlalu malu kalau saya pergi sendiri. Saya mau ngapain? Bukan kamu lihat kamu. Kamu nggak mau kerjaan ini. Mereka punya banyak pemilik bisnis. Kalau kamu menemukan pekerjaan yang tepat. Tentu saja terutama untuk menemani saya. Ini terutama untuk menemani kamu. Lalu saya tertidur. Saya akan memakai pakaian itu. Melewati. Ada sebuah fabel seperti ini. Tuhan menciptakan simpul aneh untuk dunia. Paku Gower. Dan berjanji untuk mengatakan, jika ada yang bisa menguraikan simpul aneh itu, dia akan menjadi Raja Asia. Semua yang mencoba menguraikan simpul itu, keduanya gagal. Akhirnya Alexander tetap ada. Dia berkata, Itu pertama kalinya saya melihatnya memakai jas. dia menggunakan pedang. Pedang membelah simpul itu menjadi dua. Jadi dia menjadi Raja Asia. Fabel ini mendalam. Arti sebenarnya dari kata kreativitas. Mungkin kreativitas itu sendiri adalah jalan buntu. Kita tidak bisa menguraikannya. Itu tidak memiliki penjelasan dan definisi yang nyata. Tapi Alexander memberi kita pencerahan hari ini. Jika Tuhan benar-benar berbicara kepada kita, melakukan lelucon, maka kita harus menggunakan cara yang luar biasa untuk menyelesaikannya. Pengiklan hari ini harus serius. Berpikir, karena dia bisa menggunakan pedang. Kenapa kita tidak bisa menggunakan api? Apa yang kamu katakan luar biasa. Pemuda, kamu punya masa depan cerah. Mr. Zhang. Saya sangat menyukai kamu. Oke. Selamat tinggal. Mr. Yi. Kamu anak nakal kerja bagus. Membangkitkan emosi semua orang. Saya tidak berpengalaman. Banyak hal masih di permukaan. Sekarang pikirkan keringat dingin saya. Kamu bilang industri periklanan butuh anak muda seperti kamu. Berapa banyak lagi? Orang tua seperti kita. Aku khawatir stok makanan akan habis. Jangan bicara begitu. Anda adalah guru saya kemanapun Anda pergi. Saya berada di bisnis ini karena Anda yang membawa saya ke sini. Saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Anda bilang. Begitulah. Proyek Jingdong Mall ini. Ini pertarungan terakhir untuk saya. Jika saya benar-benar tidak berhasil dalam proyek ini. Anda bisa bilang begitu. Saya tidak bisa pensiun. Jual muka tua saya. Berikan saya proyek Jingdong Mall ini. Lalu apa? Saya juga punya tanggung jawab untuk perusahaan. Pensiun juga layak. Bolehkah saya memikirkannya dulu? Itu bagus. Tidak APA, ikut mendaki dengan saya di akhir pekan mendatang.
tubuh yang paling penting sekarang. Ya. Misteri kebetulan meminta saya untuk memperkenalkan kepada Ini Anda. pacar saya Deng Xiaoke. Ini teman baiknya Shen Hua. Ini Mr. Yi, Direktur Kreatif Cosmopolitan Advertising. Halo. Saya sudah lama mendengar nama perusahaan Anda. Halo Mr. Yi. Tampaknya Miss Deng cukup familiar dengan industri periklanan. Dia dulu bekerja sebagai direktur program untuk Home Auto Company, bertanggung jawab atas promosi produk dan kreativitas iklan. Jadi setengah pemasar. Saya tahu, di bisnis besar, gadis-gadis yang beriklan. Semua aneh. Beberapa kata akan membuat kita, pihak B ini menyerah. Patuh perintah. Tapi Anda ingin membayar senjata Zheng Haichao. Tidak semudah itu. Kecuali Anda punya keahlian. Kalau tidak, sulit bagi Anda untuk menjinakkan kuda liar ini. Mr. Yi, kamu tidak tahu. Mustang asli itu bukan aku. Xiaoke sering keluar. Trik yang tidak bisa kupikirkan. Aku tidak bisa menjemputnya. Bagus. Kalian anak muda hanya bicara. Aku pergi. Bicara dengan teman sekelas lama itu. Kalian ngobrol. Apa yang kalian bicarakan? Tidak bilang apa-apa. Aku duluan. Kenapa kamu pergi? Aku sudah jadi lampu sepanjang malam. Jangan ganggu kalian. Kalian ngobrol pelan-pelan. Aku akan menemanimu. Aku menemaninya. Dengan siapa aku pergi? Pak Sheng, pidatomu luar biasa. Bagus. Terima kasih. Ayo kita minum. Bagus datang. Jalan. Pak Yi. Maaf. Aku memikirkannya. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Aku harus membantu itu. Tapi kamu juga harus bantu aku. Kamu bilang seperti itu. Ada apa? Bukannya bagus saat kamu datang. Tidak ada, aku hanya merasa. Aku seharusnya tidak ada di sana. Bukan apa yang kamu katakan. Aku tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa gagal. Hidup berantakan. Tidak memuaskan di mana-mana. Dibandingkan dengan orang-orang sukses ini. Aku benar-benar tidak cocok di sini. Untuk mengatakan gagal, aku gagal lebih dari kamu. Aku bahkan tidak punya pekerjaan. Tapi kamu punya ayah yang berwibawa. Dan pacar yang sempurna. Itu sudah cukup untuk seorang wanita. Tapi aku tidak punya apa-apa. Itu hanya bisa menurun seiring dengan berlalunya masa muda. Apa yang terjadi padamu? Permisi dua wanita. Misteri. Nona Tang. Aku dengar Mr. Seng bilang, apakah kamu sedang mencari pekerjaan sekarang? Aku tidak tahu apakah aku menemukan yang tepat. Belum. Apakah Nona Deng tertarik dengan periklanan? Itu bagus. Menurut pendapatku. Bagaimana dengan perusahaan kami? Kekurangan seorang asisten. Aku pikir kamu cocok. Magang 2 minggu. Kamu bisa pergi kemana saja. Lihat-lihat untuk mencari tahu. Jika tidak ada masalah, kamu bisa mulai bekerja besok. Terima kasih Mr. Yi. Baiklah. Kalau begitu sudah dapat scan. Aku akan menunggumu di kantor besok. Benar. Ini alamat dan nomor teleponnya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Terima kasih Mr. Yi. Periklanan Cosmopolitan. Asisten Direktur. Sungguh tidak buruk. Selamat. Baiklah kalau begitu aku pergi. Kamu bersenang-senanglah. Kalau begitu aku ikut denganmu. Jangan temani Zheng Haichao. Dia adalah bintang keberuntunganmu. Dah? Bagaimana kalau kau? Mr. Yi. Halo. Apakah mereka sudah mengajakmu berkeliling perusahaan? Sudah dikunjungi. Apakah kamu sudah bertemu dengan departemen personalia? Sudah bertemu. Apakah kamu puas dengan gajinya? Tentu saja terima kasih Pak Yi. Sama-sama. Nah mulai sekarang, kamu adalah perusahaan. Sebentar. Kamu ikut saya dalam lokakarya di Departemen Kreatif. Oke. Baris. Bagaimana dengan iklan kotak lampu hemat energi? Industri baru untuk kita. Baru saja, pengenalan lampu hemat energi. Saya sudah memberitahumu. Semua orang pasti sangat memahami misi ini. Kali ini kami merancang untuk Jingdong Mall. Iklan lampu hemat energi dengan masa pakai 8 tahun. Ini tantangan bagi kita. Saya ingin mulai hari ini. Semua orang di sini. Berpikirlah dengan matang saat kembali. Seminggu kemudian. Semua orang mengajukan rencana kreatif yang bagus. Serahkan ke saya. Apakah kamu punya keyakinan? Punya. Itu pesta yang bagus. Xiaoke, tunggu sebentar. Xiaoke, begini menurut saya. Kamu baru datang ke sini terutama
untuk mengenal beberapa situasi. Saya pikir iklan kreatif ini, kamu tidak perlu ikut serta. Pak Yi, bolehkah saya mencobanya? Mengapa kamu ingin mencoba? Oke, jika kamu punya keyakinan saya sangat mendukung. Jadi setelah kamu kembali dan membuat desainnya, biarkan saya lihat dulu oke? Baiklah, terima kasih Pak Yi. Baik kalau begitu. Hei, Hei, kamu sedang apa? saya sedang lembur. Saya Ada Yursen. Tidak ada. Saya tertidur sebentar. Saya akan bekerja sampai larut malam hari ini. Saya akan meneleponmu besok. Kalau begitu kamu istirahatlah lebih awal. Bye-bye. Apa yang kamu lihat? Terlihat sangat terpesona. Itu indah di tahun-tahun itu. Kamu lihat. Kamu sangat asing. Ada sesuatu yang kamu pikirkan. Apakah kamu merindukan Zheng Haichao? Hanya berpikir. Telepon aku kirim pesan teks. Begitu banyak wanita yang lembut. Kenapa? Benar? Kamu bisa melakukannya, gadis kecil. Ada kemajuan. Bisakah kamu belajar dari ibuku? Aku kerabatnya. Aku memiliki gennya. Yang baik tidak diwariskan, yang buruk diwariskan secara membabi buta. Begitu banyak bunga. Sia-sia. Apa yang kamu bicarakan tentang ulang tahun ini? Hari pernikahan, suami istri kamu tidak bisa melihatnya. Aku? Itu disebut romantis. Apa itu sia-sia? Kamu sangat kasar. Bagaimana bisa tidak romantis? Lihat-lihat dan minum anggur. Pada saat ini kamu seharusnya. Tidak ada anggur merah. Bang Ji menaruh anak di sana. Lebih sempurna. Begitu manis. Jika kamu bukan penulis skenario, kamu akan kehilangan bakatmu. Kenapa aku lupa? Finale episode terakhir hari ini tonton. Berikan aku. Ibu, aku belum selesai. Apa yang kamu tidak melihatku? Aku di TV hari ini. Tidak cepat. Itu si kecil tiga. Aku melihat si kecil tiga pasti tidak berakhir dengan baik pada akhirnya. Ibu, biarkan aku selesai. Bibi, biarkan Xiao Oke melihatnya. Paman? Kenapa kamu kembali? Ada operasi. Sudah makan di sini belum? Makan sesuatu sebelum operasi. Nanti aku ambilkan kamu sup. Jangan sibuk-sibuk. Besok pagi ada operasi besar. Aku istirahat dulu. Mau lihat apa? Nonton TV. Selamat malam, Om. Kasih aku? Enggak. Cantik banget kan, lihat. Bukan endingku. Kasih lihat 5 menit aja, 5 menit please. Biarkan dia lihat tante. Kamu lihat pasti suka. Anggur mawar. Ini kayak apa sih? Romantis banget. Siapa ngapain? Sumpah aku mohon, aku mau lihat si cewek tiga itu. Gimana kabarnya sekarang? Apa yang terjadi sama dia akhirnya? Tunggu dulu. Lihat ini. Aku kesal banget. Jangan marah. Ini artinya apa? Apa ini? Ada hubungannya apa sama kamu? Ada hubungannya. Dia tentang kamu. Ada hubungannya. Kalau aku kangen, kamu ada di langit. Kalau aku kangen, kamu ada di depan mata. Kalau aku kangen, Kamu pikir siapa? kangen kamu, aku rasa orang lain gak salah dalam hidup. Om bisa gak jangan nonton? Rumah sakit pulang. Tidur besok. Bukannya harusnya ada operasi. Kamu ngapain? Kenapa kamu demam? Bukan aku bilang. Aku kena sesuatu hari ini. Beneran bikin aku kaget setengah mati. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Rumah sakit kita. Bukan cewek baru.
Apa dokter itu Marga Cheng? Waktu lihat wajahku dia langsung kaku. Bikin aku penasaran. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Lu tahu nggak dia bilang apa? Bilang aku mirip bapaknya. Tunggu dia keluarin fotonya. Persis banget. Foto aku waktu umur 30-an. Simple aja. Aneh lu bilang gini. Lu lihat apa sih? Jujur aja. Ngaku apa? Apa itu anak lu yang dulu diasingkan ke rakyat? Lu ngomong nggak jelas. Masa ada kejadian kayak gitu? Kenapa lu di belakangku lu ngapain? Aku juga nggak punya. Punya kemampuan. Tapi nyali bener. Gimana kita bisa kayak gitu? Itu tuh. Aku kasih tahu ya. Bapaknya. Dia juga dokter. Sayangnya dia meninggal terlalu cepat. Setelah bilang ini, aku sedih banget. Nggak enak banget. Gimana dengan ibunya? Kayaknya udah pergi. Bikin aku mikir. Benar? Lu bawa cewek itu besok. Siapa namanya Dr. Cheng? Cheng Hui. Suruh dia datang ke rumah kita. Kasihan banget. Suruh dia datang akhir pekan. Lu serius banget. Aku kasih tahu ya. Aku di sini buat masakin dia makanan enak. Oke. Lu kan pemimpin. Lu juga harus perhatiin bawahan. Aku akan telepon dia lain kali. Oak. Tiger. Kamu telepon dia besok dan dia akan datang minggu depan. Jangan terburu-buru tidur dulu. Aku akan lihat apakah ayahnya mirip kamu. Apakah kamu mirip aku? Aku sedikit penasaran. Itu bukan anakku kan? Berapa banyak lagi yang kamu mau? Kamu melakukan satu hal yang tidak kamu